Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus-Nya supaya boleh menerangi hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu bersyukur karena kesempatan masih Tuhan memberikan kepada setiap kami untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kami juga akan bersama-sama belajar firman Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan juga setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka kembali Alkitab kita. Saya mengambil natsnya di dalam Yakobus pasal yang pertama, yang tadi sudah dibacakan oleh pemimpin pujian. Mari kita membuka kembali bagian ini, Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saya mengajak kita membaca kembali. Saya akan membaca ayat yang ke-12, silakan jemaat ayat 13. Secara bergantian kita akan membaca sampai pada ayat yang ke-18. Kalau sudah ketemu semuanya, kita akan mulai membacanya. Saya lebih dahulu. Judul perikopnya pengujian dan pencobaan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan memohon pertolongan Roh Kudus-Nya untuk melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema khotbah kita yaitu berprasangka buruk terhadap Allah. Kalau minggu lalu kita sudah diberitakan oleh firman Tuhan tentang bagaimana orang Israel bersungut-sungut. Nah, hari ini masih dengan topik yang sama, bahwa ketika kita merespon negatif terhadap masalah seperti apa. Ya, kalau waktu minggu yang lalu Pendeta Lukas sudah menyampaikan bagaimana orang Israel ketika ada masalah, ada kesulitan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan juga di dalam khotbah hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita merespon satu masalah di dalam kehidupan kita. Apakah kita berprasangka buruk terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pernah berprasangka buruk tidak? Pernah? Pernah ya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu saya menemani Pendeta Lukas untuk ada satu pelayanan kedukaan, ada jemaat yang meninggal dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah pelayanan kami kerjakan selesai hari Sabtu, karena waktu itu juga Guru Injil Kim Yin masuk ke rumah sakit Elizabeth. Lalu setelah selesai pelayanan, Pendeta Lukas mengunjungi istrinya di sana. Nah, saya ikut ya, jadi saya nggak ditinggal. Saya ikut terus nemeni, tapi waktu itu saya harus ada di ruang tunggu ya, karena sekarang rumah sakit protokolnya ketat ya. Nah, waktu di ruang tunggu sering keselam Tuhan, saya melihat ada sebuah keluarga juga sedang ada di ruang tunggu yang sebelah sana, saudara. Jadi di satu rumah sakit itu ruang tunggunya banyak. Nah, ada satu keluarga di
ruang tunggu yang di sekitar saya itu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, yang terjadi pada waktu itu, saudara yang kasih Tuhan, keluarga ini ada seorang bapak, ada putrinya 2, lalu ada anggota keluarga yang lain. Tidak lama berselang, saudara yang kasih Tuhan, mereka dengar kabar dari orang di dalam rumah sakit yang waktu kunjungin, terus keluar ngasih kabar, saudara. Yang membuat saya penasaran setelah kabar itu diberitakan, nah anaknya 2 putrinya ini yang masih kecil, saudara, menangis, saudara, menangis histeris, nangisnya kencang. Semua orang pada melihat ke arah mereka. Setelah itu bapaknya ini juga nangis juga, saudara, tapi berusaha tegar, berusaha kuat, berusaha menahan supaya bisa juga menguatkan anak-anak yang sedang menangis. Terus keluarga yang lain juga ikut-ikut menguatkan, memberikan kekuatan supaya kuat, supaya sabar. Sering kesalahan Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata keluarga ini kehilangan seorang yang dikasihi, ya, istri atau mama dari anak-anak ini. Jadi mereka nangis begitu keras, dan saya melihat memang saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri ikut merasa terharu, saudara. Karena apa? Itu satu hal yang tidak mudah dihadapi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, terkadang kita berprasangka buruk terhadap Allah karena ketika kita menghadapi masalah, keadaan yang sulit, keadaan yang berat di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Maka seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Nah, sering kesalahan Tuhan, terkadang di dalam satu sisi kita juga berprasangka buruk. Oh, Tuhan tidak baik kepada saya, Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli kepada saya, dan Tuhan tidak mengasihi saya. Sering kesalahan Tuhan, apakah jemaat pernah dalam situasi seperti ini? Keadaan sulit, keadaan yang berat, kita sedang dihimpit masalah, kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, kita mungkin kesulitan ekonomi, kita sakit tapi juga belum Tuhan sembuhkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap bisa berprasangka baik terhadap Allah? Atau yang ada di dalam kehidupan kita justru kita berprasangka buruk dan menyalahkan Tuhan? Nah, sering kesalahan Tuhan, maka itu melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita tidak berprasangka buruk terhadap Allah. Kita tetap berprasangka baik terhadap Allah. Karena itu saudara, di dalam Yakobus kita akan melihat bersama-sama apa yang Alkitab ingin beritahukan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan bangsa Israel, teks Nats Khotbah minggu lalu juga bicara tentang bagaimana orang Israel bukan hanya bersungut-sungut pada waktu itu, tetapi juga mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka memikirkan bahwa mereka ada di padang gurun di Mesir, saudara yang kasih Tuhan, ketika keluar dari Mesir, mereka berpikir bahwa Allah hendak membunuh mereka dengan kelaparan. Padahal saudara yang kasih Tuhan, Allah berbelas kasihan menuntun mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madunya. Tetapi umat Tuhan tidak mengerti dengan benar bagaimana cara kerja Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka berpikir, oh ini Musa, oh Harun membawa kami untuk mati kelaparan di padang gurun. Sering kasih Tuhan, padahal tidak, sesungguhnya Allah ingin mereka bebas dari perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Maka itu sering kasih Tuhan, tatkala kita mulai barangkali memikirkan prasangka buruk terhadap Allah, mengapa Allah izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya, mengapa Allah melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan saya yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, mari saudara yang kasih Tuhan, kita boleh tetap berprasangka baik. Nah, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita tidak mudah untuk berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi kalau ada kesulitan, ada masalah, kita tidak cepat-cepat berkata Tuhan jahat, Tuhan tidak baik kepada saya, Tuhan tidak peduli kepada saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yakobus, surat Yakobus kepada orang Kristen pada waktu itu yang ada di perantauan, saudara. Jadi Yakobus begitu menekankan bagaimana aplikasi iman di dalam hidup mereka. Iman harus terwujud nyata di dalam perbuatan. Maka itu
Surat Yakobus sangat kental sekali ketika bicara tentang iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Bagi Yakobus di sini iman harus nyata di dalam perbuatan. Termasuk banyak nasihat-nasihat di dalam Yakobus tentang bagaimana aplikasi iman itu sendiri. Nah, di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 18 kita bicara tentang pengujian dan pencobaan. Mari kita perhatikan Alkitab kita kembali. Kita perhatikan ayatnya 12, saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tatkala kesulitan masalah kita hadapi di dalam kehidupan kita, mari kita punya cara pandang yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita. Saudara, barangkali lewat masalah itu, lewat kesulitan itu, lewat persoalan itu, Tuhan sedang menguji kita, ya, supaya kita tahan uji. Saudara, kata yang dipakai memang menguji, mengetes, ya, terus membersihkan, memurnikan seperti logam yang dimurnikan. Itu ujian dari Tuhan. Jadi seperti emas yang dibakar dengan api yang derajat tertentu untuk memurnikan emas itu, sehingga menghasilkan logam, menghasilkan emas yang murni. Demikian ujian di dalam kehidupan kita, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Maka itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, mari kita tidak merespon negatif dengan berprasangka buruk terhadap Allah. Tetapi mari kita melihat ini adalah barangkali ujian yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Di sini dikatakan berbahagialah, saudara, memang tidak mudah ketika kita sedang di dalam satu masalah, ujian yang Tuhan sediakan bagi kita, ataupun pencobaan yang iblis lakukan supaya kita hancur, supaya kita jatuh, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa berbahagia, untuk kita bisa bersuka cita. Tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita melihat ayat ini, itu dikatakan kenapa kita harus bertahan? Karena ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Nah, sering selam Tuhan Yesus Kristus, dalam satu kebudayaan Yunani itu ada mahkota, mungkin kita pernah melihat gambar ini, ya, biasanya dikenakan ke kepala kepada atlet yang menjuarai perlombaan, ya, biasanya dari daun zaitun, saudara, yang dianyam seperti itu lalu dikenakan. Nah, ini gambaran apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Gambaran satu reward, gambaran satu penghargaan. Jadi waktu kita mengikuti perlombaan di dalam budaya Yunani, mereka berlomba, berjuang dengan luar biasa untuk mendapatkan mahkota ini. Itu menandakan ada satu kebanggaan yang luar biasa. Mereka berjeri lelah, mungkin berbagai-bagai kesakitan harus mereka alami, tetapi mereka tetap bertahan untuk mendapatkan mahkota ini. Mereka melatih diri sedemikian rupa supaya menjadi pemenang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam mahkota kehidupan yang Alkitab katakan kepada kita, bukan hanya jasmani, saudara, ya, bukan hanya lahiriah saja, tapi juga di sini bicara tentang kekekalan surga. Jadi waktu kita menghadapi masalah, kesulitan, kita bertanya mengapa Tuhan, tapi jangan sampai kita berprasangka buruk, karena di situ justru Tuhan ingin menguji kita, mengetes kita, supaya kita tahan uji dan pada akhirnya mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, sering kasih dalam Tuhan, kita ingat bagaimana Abraham di dalam Kejadian, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan Allah mencoba Abraham, ya. Di situ memang sebenarnya Allah menguji Abraham. Pada waktu Abraham disuruh untuk membawa Ishak ke satu bukit untuk disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Abraham di situ tidak berpikir bahwa Allah ini jahat, ya. Karena di situ Allah sudah berjanji sedemikian rupa kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal pada waktu itu
Abram dan Sarah belum mempunyai anak. Sedemikian lama mereka menunggu anak yang dijanjikan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berikan Ishak bagi Abram dan Sarah. Tapi waktu yang terjadi di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan, justru Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah, disembelih di satu bukit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita jadi Abraham, kita berpikir apa kepada Allah? Oh, Tuhan sudah janji dan Tuhan sekarang sudah berikan kepada saya, kok sekarang Tuhan minta lagi? Bagaimana nanti janji Tuhan tentang keturunan saya yang banyak jumlahnya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita melihat di situ Abram taat sama Tuhan. Abraham mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Sampai akhirnya kita mengetahui bagaimana Tuhan menyediakan domba di sana dan Ishak tidak jadi disembelih oleh Abram, tetapi Tuhan sediakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka itu saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menguji. Seringkali dalam Alkitab memang ada dua kata yang dipakai saudara, ujian dan juga pencobaan. Tapi kadangkala di dalam satu bagian disamakan saudara. Nah, ujian selalu mendatangkan hal yang baik bagi kita, membangun. Tetapi pencobaan seringkali menghancurkan, dan memang seringkali pencobaan itu datangnya dari iblis, dari setan. Tapi ujian selalu membangun, membuat kita tahan uji seperti emas tadi, menjadi emas yang murni, emas yang sungguh-sungguh berkualitas baik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini, bukan hanya Abraham, kita juga menyaksikan bagaimana Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Dalam satu hari 10 anaknya meninggal, hartanya ludes, terbakar. Ayub sendiri mengalami sakit yang demikian rupa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita melihat di situ Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Walaupun secara manusiawi dia juga menyatakan di dalam Ayub, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada keputusasaan, ya. Bahkan dia menganggap lebih baik saya tidak dilahirkan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya di situ Ayub tetap bersama-sama dengan keluarganya, saudara kasih dalam Tuhan. Di situ waktu istrinya ya menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah, Ayub tidak melakukannya, ya. Ayub 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Maka itu Bapak Ibu saudara sering kasih dalam Tuhan, mari kita tidak berprasangka buruk terhadap Allah, tapi kita melihat ini satu ujian yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita, barangkali supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji, yang pada akhirnya mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara, kita buka 2 Korintus, atau kita bisa baca di dalam ayat ini yang sudah saya siapkan. 2 Korintus pasal 4 ayat 17, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Berbagai-bagai penderitaan dialami, dan di situ diteladankan oleh Paulus bagaimana di dalam pelayanan, di dalam kehidupan Paulus juga menghadapi penderitaan. Tetapi Paulus melihat penderitaan ini bukan sesuatu hal yang membuat dia akhirnya meninggalkan Tuhan, tetapi justru membuat dia lebih bersungguh-sungguh di dalam hidup mengikut Tuhan, karena punya konsep ada yang kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Maka itu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita alami hari ini? Adakah masalah, kesulitan yang Tuhan izinkan atas hidup setiap kita, yang dimana Tuhan ingin supaya kita tahan uji, yang dimana Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh punya ketekunan, dan akhirnya kita boleh menerima mahkota kehidupan.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu ayat yang ke-12. Tapi kalau kita membaca ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16, kita di situ saudara yang kasih dalam Tuhan juga diberitahukan oleh Yakobus tentang hal yang juga sama pentingnya. Tadi Tuhan izinkan, Tuhan menguji kita, tapi juga saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus ingat, kita harus sadar sungguh-sungguh. Ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kita ketika menghadapi masalah, kita harus juga bertanya kepada diri kita. Masalah ini terjadi karena apa? Karena memang kita sudah saleh, kita sudah takut akan Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, itu ujian dari Tuhan. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah yang kedua, masalah ini karena apa? Nah, Yakobus di sini ingin menekankan tentang konteks pada waktu itu. Memang jemaat-jemaat di Yakobus seringkali mudah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, padahal penyebabnya adalah karena keinginan diri sendiri yang diseret, yang dipikat oleh dosa. Nah, di zaman kita juga hari ini hampir mirip, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau di zaman Yakobus, saudara selalu, oh ini salahnya Tuhan, Tuhan kasih keinginan di dalam hati saya untuk berdosa. Oh ini salahnya Tuhan sendiri yang membiarkan saya di dalam situasi sehingga saya jatuh di dalam dosa. Itu di dalam Yakobus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Yakobus ingin tegaskan, bukan karena Tuhan, ya, karena pencobaan tidak datang dari Tuhan. Tuhan tidak punya maksud jahat di dalam kehidupan umatnya. Tuhan sama sekali tidak punya rencana yang jahat supaya kita jatuh, tidak. Tuhan memang menguji kita tapi untuk membangun kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Yakobus ingin tekankan, kalau itu karena kita terseret oleh keinginan diri sendiri yang dipikat oleh dosa sehingga kita melakukan itu, dan itu membuat kita ada di dalam kesulitan, ada di dalam masalah, jangan salahkan Tuhan. Seperti hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat di TV ya, misalnya seorang koruptor ditangkap, terus memakai baju orange ya. Kalau di negara kita terkenalnya memang koruptor pakainya baju orange ya, baju tahanan. Terus keluar dan mengatakan, wah saya ngalami ini karena ini dari Tuhan. Siapa yang mau korupsi? Dirinya sendiri padahal. Siapa yang terpikat untuk korupsi? Dirinya sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan dengan cara kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Barangkali itu karena kita terseret dengan keinginan diri sendiri. Maka itu dikatakan di sini ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mengoreksi diri kita. Meskipun demikian saudara, Allah tetap berbelas kasihan kepada kita. Dia sanggup mengubahkan kesalahan kita sekalipun karena kita terseret oleh keinginan diri sendiri yang dipikat oleh dosa. Tuhan bisa ya mengubahkan kita lewat itu, asal kita mau berbalik kepada Tuhan, asal kita mau mengakuinya di dalam kehidupan kita. Maka itu saudara yang kasih Tuhan, ini hal yang juga sama halnya dengan ayat yang ke-12 tadi. Ketika terjadi masalah, kita perhatikan, kita koreksi, kita introspeksi diri kita, ini karena apa ya? Karena ujian dari Tuhan atau karena saya terseret oleh keinginan diri sendiri? Karena keinginan daging saya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, maka itu di dalam ayat ini Yakobus memberikan satu pengertian kepada kita, firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita sungguh-sungguh boleh, kalau itu terjadi karena ujian dari Tuhan, kita bertahan karena ada mahkota kehidupan yang akan kita terima. Kalau itu karena kita keinginan daging yang menyeret kita, dosa yang memikat kita, mari kita berbalik kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus ini juga bicara tentang pemberian yang baik ya. Allah tidak pernah punya motivasi yang tidak baik atas diri setiap orang yang mengasihi Dia.
Saudara, saya pernah bertemu dengan orang yang berkata demikian, oh ini Tuhan sengaja kepada saya, Tuhan sengaja hancurkan saya, Tuhan sengaja membuat saya sakit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perspektif Yakobus, Tuhan tidak punya rencana yang jahat. Tuhan tidak ada motivasi yang tidak baik di dalam kehidupan kita, ya. Sepertinya Tuhan sengaja, ya. Nah, saudara, sekarang ini di Instagram banyak orang karena di lockdown, ya, ada banyak orang yang kreatif, saudara. Saya lihat ada satu yang viral juga video, itu orang tua, ya biasanya mamanya itu nyiapin makanan kesukaan di depan anaknya, terus sambil direkam, ya. Nah terus mamanya ini bilang biasanya, nak jangan dimakan makanannya, tunggu mama dulu, ya. Nah biasanya dengan sengaja mamanya mungkin pergi ke kamar atau mengambil sesuatu, lalu selang berapa lama dia kembali lagi, mamanya ini lihat anaknya ini makan makanan yang ada di depannya atau enggak, ya. Ada yang berhasil Bapak Ibu, ya. Jadi dibilang, nak jangan dimakan dulu ya makanannya, mama pergi sebentar, nanti kalau mama udah datang boleh makan. Terus waktu direkam kan diperlihatkan di situ, sering nggak dalam Tuhan, anaknya ini ada satu contoh, anaknya ini tetap sabar, ya, mau makan nunggu mama, mau makan nunggu mama, nggak jadi, sampai akhirnya mamanya datang, mamanya bilang boleh makan, wah anaknya makan, senang sekali. Tapi ada juga video yang gagal, saudara, ya. Mamanya bilang tunggu ya, mama datang. Terus waktu di video tanpa pengetahuan anaknya ini berkata, kok mamanya lama ya nggak datang ya. Terus apa yang terjadi? Wah, anaknya makan saja makanannya. Sampai waktu akhirnya mamanya datang, mamanya, loh kok dimakan ya, padahal udah direkam video. Nah, saudara dalam Tuhan, Allah tidak punya maksud sengaja di dalam hidup kita untuk sepertinya ingin kita hancur, tidak ada motivasi yang jahat di dalam kehidupan setiap kita yang mengasihi Dia. Maka ini yang harus kita ingat sama-sama, saudara. Karena di sini dikatakan setiap pemberian yang baik, ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Indah sekali ayat firman Tuhan yang Yakobus sampaikan kepada kita. Jadi setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang baik, itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan, ya. Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak hari ini baik, besok jadi jahat, tidak demikian. Atau Tuhan kita tidak sedikit baik terus sedikit jahat, tidak, saudara. Setiap pemberian yang baik sempurna itu datangnya dari Bapa yang tidak ada perubahan, lalu atau bayangan karena pertukaran. Artinya Allah kita Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap baik di dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita harus menghadapi ujian atau pencobaan yang iblis kerjakan di dalam hidup kita. Itu pun kita yakini, kita imani ada maksud Tuhan yang baik. Maka itu di situ sering dalam Tuhan, pemberian yang baik, yang sempurna, ya, itu datangnya dari Bapa. Saya menambahkan ayatnya, saudara yang dalam Tuhan, di dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara. Ini satu peristiwa Yusuf, saudara yang dalam Tuhan, ya. Berbagai-bagai hal terjadi atas hidup Yusuf. Dia dibenci saudara-saudaranya, dijual akhirnya sebagai budak di Mesir. Lalu dalam satu kondisi tertentu, saudara yang dalam Tuhan, Tuhan tetap menyertai Yusuf seterusnya selamanya di dalam kehidupan dimanapun Yusuf berada. Waktu di rumah Potifar, waktu di penjara, Tuhan sertai Yusuf. Sampai di dalam pasal 50, saudara-saudaranya karena ada kelaparan terjadi, mereka harus datang ke Mesir, dan pada waktu itu Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, punya kuasa
punya otoritas yang sama besarnya dengan seorang raja. Maka disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf, saudara-saudaranya sebenarnya awalnya takut karena mereka sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yusuf katakan? Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Ketika persoalan masalah terjadi atas hidup kita yang Tuhan izinkan kita alami, tentunya itu pun ada maksud Tuhan yang baik atas hidup kita. Persoalannya memang saudara dan saya tidak bisa mengerti secara sempurna pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Keterbatasan kita tidak bisa memahami mengapa ini terjadi Tuhan. Mengapa saya harus mengalami kebangkrutan, mengapa saya harus mengalami sakit, mengapa ada keluarga saya yang sakit tapi juga belum sembuh, mengapa. Karena ketidakmengertian kita. Tetapi mari kita di tengah ketidakmengertian kita tetap beriman bahwa Allah baik di dalam hidup kita. Bahwa pemberian yang baik yang sempurna datangnya dari atas. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mengasihi Dia, kata kuncinya di situ, dan Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita mari kita tentunya sedikit demi sedikit akan bisa memahami bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin satu waktu peristiwa terjadi kita tidak langsung bisa mengerti mengapa ini terjadi Tuhan, mengapa saya harus mengalami ini, tetapi dalam satu waktu yang Tuhan izinkan kita bisa boleh memahami, oh ternyata semuanya Tuhan kerjakan baik di dalam hidup saya. Mari kita beriman terus saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi pengikut-pengikutnya yang tidak bersungut-sungut, yang juga tidak berprasangka buruk terhadap Allah, tetapi yang bisa bersyukur dan bisa boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi jemaat-jemaat yang kuat, yang tidak merespon negatif setiap masalah yang ada dan kita hadapi, tetapi kita boleh terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan Tuhan boleh menolong kami membaca firman-Mu, merenungkannya, dan Tuhan yang juga menolong setiap kami masing-masing, setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Lewat firman Tuhan kami boleh bersama-sama bertumbuh semakin dewasa serupa dengan Engkau, termasuk ketika kami merespon setiap masalah, setiap kesulitan, setiap penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin langkah hidup kami dan Tuhan yang mengerjakannya di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, Tuhan yang memimpin menyertai setiap kami hari lepas ke hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang